sangat baik. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kalau Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas karya salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini Tuhan. Ini Engkau menerima pujian kami Tuhan, penyembahan kami, ucapan syukur kami Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan, yang datang dengan kesungguhan hati kehadiran-Mu Tuhan, bukan karena rutinitas Bapa, bukan karena keharusan, tapi Kau lihat isi hati anak-anak-Mu yang datang dengan kesungguhan hati, mau menyembah, berdoa, memuji nama-Mu Yesus bersama jemaat Engkau Tuhan pagi hari ini tempat ini Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan masuk Tuhan, memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. This is your place God, this is your time. Do your miracles. Do whatever you want God. It's your house. Ini rumah-Mu. Bersyukur Tuhan atas kebaikan. Thank you Jesus. For your mercy never fails me.
Bapa. Haleluya. Kami siap untuk di dalam lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau hanya Engkau ya Yesus yang layak pujian kami. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Aduh. Good morning, how are you all? Apa kabar semuanya? God is good? And all the time? Okay, everyone is smiling right now, right? I'm assuming. Okay, great. Oh, I love Jacob right there. Woo! Katakan haleluya! 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 Yuk, pagi-pagi ini kita mau bernostalgia sedikit ya. Kita mau nyanyi lagu lama, kita akan nyanyiin. Yang tahu lagu ini, kita nyanyikan lagu sama-sama ya. Katakan
Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Siapa yang siap terbang tinggi bersama Yesus? Siapa yang takut akan masalah? Angkat tanganmu. Siapa yang takut akan masalah? Oh enggak. Orang popo. Tuhan luar biasa, amin. Katakan Tuhan dahsyat. Haleluya. Siapa yang pagi ini juga merasa kita adalah pemenang? Angkat tanganmu, saya mau lihat ya. Yang merasa dirinya adalah pemenang. Siapa yang udah taklukkan setiap masalah-masalah? Masalah keluarga, sakit, uang, anything, everything. I want to see your hand raised. Oh belum. Gak apa-apa. Pagi hari ini Tuhan bilang kita adalah pemenang. Coba bilang kiri kananmu, hey engkau lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, semua bilang, hey engkau lebih dari pemenang. Come on. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. I know you guys on fire, me too. Hot, yo. You know what I mean? Haleluya, haleluya.
Tenangkan hati kita. Pagi hari setiap Anda yang datang mungkin berat ya kalau mau ke gereja. Aduh, mau ke gereja gak ya? Should I go to the church today? No, I don't feel like. I feel like I want to sleep in my bed, under my blanket. Oh, I live too far. No. But if you decided is to come to the church this morning, kalau Anda memutuskan untuk datang ke gereja pagi hari, percaya ada breakthrough dalam kehidupan saudara. Tuhan ada suatu message yang Tuhan mau kasih buat hidup saudara. Mungkin Anda sakit, hey, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin Anda punya masalah, bilang sama Tuhan, hey, Tuhan punya segala macam cara untuk berikan Anda jalan keluar. Terlebih, Anda yang angkat tangan, masalah merasa tired of everything, but God this morning give you strength. Tuhan berikan kita kekuatan pagi hari. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Because karena Tuhan yang membuat jalan, membukakan jalan untuk semua masalah. Amin. Haleluya. Mari kita tenangkan diri kita.
Angkat kedua tangan saudara. Kuasa tangan-Mu memegang kami. Bagian kami adalah Tuhan menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan adalah suatu kebenaran yang membawa kehidupan, dan itu adalah benih firman Tuhan yang akan bertumbuh dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Buka hati, buka telinga, dan biar Roh Kudus yang mengajar, mengurapi lidah bibir saya, dan juga membukakan hal-hal baru buat kehidupan Anda. Di dalam nama Yesus Tuhan,
amazing. Pertama-tama saya mengucapkan untuk beberapa teman saya, ada Chema, ada Samurai, ada Dexter, Nick, setelah gitu ada Hiromi, kemarin ada Andi, ada Om juga, sama beberapa teman-teman Burmese yang membantu untuk mengecat gereja kita lantai 1, lantai 2 sama basement. Kasih tepuk tangan buat mereka. Terima kasih semuanya yang membantu. Itu datangnya dari inisiatif ada beberapa orang yang kayaknya mereka ngelihat gedung kita perlu dicat dan mereka taruh di kantong persembahan, ditulis ini donation untuk ngecat gereja, dan itu membuat kita disadarkan, mari kita ngecat gereja ini. So thank you untuk Bapak Ibu semua yang menaruh donation untuk persembahan. Dan juga jangan lupa hari Sabtu ini, as you know, sebagaimana saya announce minggu lalu bahwa gereja kita menjadi bagian daripada Mosaic Mennonite Conference. Dan hari Sabtu ini kita akan worship together dengan teman-teman dari gereja ILC, gereja NWC. Please come at di NWC jam 7 malam. Kita akan nonton bareng, worship together with our brothers and sisters dari Florida, dari California, dari Vermont. Kita akan sama-sama mengikuti worship service together bersama Mosaic Mennonite Conference. Kalau Anda buka di dalam bulletin, pay attention with your bulletin, kita akan ada PPC Thanksgiving Brunch. Oke. Asyik tepuk tangan boleh ya, PPC Thanksgiving Brunch, yes. Sebagaimana kita tahu, last year kita nggak ada kesempatan untuk Thanksgiving sama-sama. So it's gonna be at the FDR Park di Pavilion gitu. Akan ada barbecue 17 macam binatang-binatang yang akan dibarbecue, ya. Ada semut, ya, ada burung, mungkin burung dara ada Pak Robert? Oke, ada burung dara, semuanya kambing, gitu. Semuanya pokoknya ada 17 binatang yang akan dipanggang pada saat itu. So hadir, it's free, oke. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang tergerak dan saya paksa juga untuk membawa makanan, boleh, ya. Bukan hanya di encourage tapi juga dipaksa, ya. So remember, hari Sabtu bukan hari Kamis. Jadi you all can spend Thanksgiving Day with your family, with your friends. Hari Jumatnya Anda yang gila dengan yang namanya Black Friday, you can go. Saturday we're having brunch together. Oke, dari jam 10 sampai jam 2. Jadi come and go. Anda jam 10 boleh datang, makan, pulang, balik lagi boleh. Kalau nggak tahu malu, ya. Lalu jadi pokoknya Anda terbuka untuk boleh datang dari jam 10 sampai jam 2. Bawa teman-temannya. It's not for only PBC family. You can bring your friends. Okay? Your friends yang gak celebrate Thanksgiving, maybe this is the first time untuk mereka celebrate Thanksgiving bersama-sama dengan kita. Setuju? Ya. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya, PPC Thanksgiving Brunch hari Sabtu tanggal 27 November di FDR Park di bagian pavilion. Pray for the weather. Walaupun misalnya weathernya dingin, kita tetap akan ada di sana. Karena apa? Kita akan bawa heater sebanyak mungkin, ya. Kita akan bawa heater. Pokoknya kita akan minum yang anget-anget, ya. Hot chocolate kayak di Amerika gitu loh, minum hot chocolate gitu, ya. Minum kopi. Pokoknya suasananya kayak kita buat kayak suasana di Amerika, khususnya kayak suasana di Philadelphia. Alright. Jadi jangan lupa ajak teman-temannya untuk tanggal 27 November. And saya juga mau ingetin di dalam bulletin Anda juga bisa lihat next week November 6 it's a Daylight Saving Day. Oke, Daylight Saving Day. Oke, yang dimana as you know pergantian jam. Jadi untuk Anda yang baru mendarat di Amerika, what is Daylight Saving Day? Gampang. Ngapain? Google, ya, jangan nanya saya, Google aja, ya, pasti ada jawabannya di situ. Alright, nah yang terakhir, start tomorrow, mulai besok, doa yang biasanya kita lakukan setiap hari Senin akan dimulai kembali in person. Kita mulai dari rumah ke rumah. Kalau Anda yang terbeban rumahnya mau didoakan atau rumahnya mau dibuka, ayo dong doa di rumah saya dong hari Senin. Ayo call me, nanti kita arrange. Pokoknya setiap minggu kita akan berdoa dari rumah ke rumah, ya. Dan tentunya kalau bisa rumahnya yang dekat-dekat sini, jangan yang tiba-tiba ada di Harrisburg, di New York,
Ya, karena kita akan macet karena macet jalan. Ya, apa? Jam berapa? Jam 7 malam. Ya, biasanya kita jam 7 malam, sebelum jam 7 malam sudah dijemput-jemput, jam 7 kita sampai berdoa. Biasanya by 9 o'clock kita sudah selesai. Oke, jadi saya encourage untuk Anda semuanya untuk sama-sama pay attention untuk announcement yang ada di bulletin ini. Siap untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Lantai 1, lantai 2. Siap? Siap? Oke. Mari kita silent cellphone kita. Sebagaimana minggu lalu kita tahu ada satu orang yang udah diingetin masih handphonenya nyala. Sekarang kita matiin. Kalau masih ada yang nyala gimana? Kita kritikin sekampung lagi ya. Oke. This is our last day to talk about the invisible hand of God. Tangan Tuhan yang tak terlihat. Tapi sebelum saya mulai dengan sermon pagi hari ini, saya mau tanya. Pasti setiap kita punya film favorit kita. Yang mungkin kita nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali. One of my favorite movie, yang benar-benar my favorite, film berjudul Dead Poets Society by Robin Williams. Itu film favorit saya. Kira-kira Anda apa? Film favoritnya apa? Sidul. Aduh. Oke, boleh kita maafin. Favorit Sidul anak sekolahan. Apa lagi? Pokemon. Oh, Home Alone. Yes, excuse me. Home Alone. Apalagi kira-kira? Selain Home Alone apalagi? G30 SPKI. Aduh, ini zaman-zamannya Pak Harto banget ya dia hidupnya ya. Di zamannya Soeharto banget ya. Apalagi kira-kira? What is your favorite movie? Hah? Jackie Chan nama aktornya. Film apa yang paling suka? Oh, Master apa? Oh, Dragon Master. Oke. Sangka gue Master of Chef. Apa lagi lantai 2? Film favoritnya apa? Film favorit. What is your favorite movie? Wow. Romeo and Juliet. Sweet. Itu ketahuan dari umur berapa ya? Bukan milenial. Milenial nggak tahu Romeo and Juliet. Oke. Apalagi kira-kira yang sebelah kanan? Ada apa dengan cinta? Wow, AADC. Cia. Kalau yang usianya 70 ke atas, 60 ke atas biasanya Gone with the Wind. Cia. Atau enggak film zaman dulu Ratapan Anak Tiri. Aduh, sedih bener ya. But you know what? In every movie, boom, kita nonton every movie, itu ada hundreds of people yang work behind the scene. Ada ratusan orang yang bekerja di belakang layar. Of course, yang pegang peranan di situ siapa? Director. Sutradaranya. Sutradaranya nggak pernah kelihatan. Take 1, action. Nggak ada. Dia dari jauh. Dia dari jauh sutradaranya. Ada yang bagian apa? Bagian mikrofon. Bagian mikrofon tuh penting. Nggak kelihatan. Tapi mikrofonnya nggak mungkin mikrofonnya gini-gini. Nggak mungkin. Bisa ditabokin. Jaraknya tuh harus tepat. Gitu. Suaranya. Lighting man-nya. Bagian propertinya. Harus semua. Banyak hundreds of people. Bagian apa? Bagian security-nya. Nggak mungkin dong lagi syuting gitu. Tiba-tiba ada orang. Brad Pitt. Harus ada yang jagain. Bagian apa lagi? Bagian makanan. There are hundreds of people yang work behind the scene. Tapi yang pegang peran di situ adalah apa? Direkturnya. Dan dalam satu film ada pemeran utama, ada pemeran apa? Pembantu. Selain pemeran pembantu ada lagi apa? Ada cameo atau figuran. That's the same thing in our life. Tuhan sebagai sutradara kehidupan kita. That He's working behind the scene. Tuhan kita bekerja di belakang layar, saudaraku. Tapi ada yang membedakan, nanti saya ngomongin. Tuhan bekerja di belakang layar.
Dan bagi hidup kita, kita adalah pemeran utamanya. Tapi orang lain di dalam keluarga kita, mungkin kita cuma sebagai pemeran apa? Pembantu. Dan dalam kehidupan orang lain yang jauh hubungannya dengan kita, kita mungkin sebagai apa? Figuran doang. Yang membedakan begini saudaraku. Kalau di movie, sutradaranya ketemu dulu sama aktornya. Here's the script. You do this, you do this, you do this. This is the end of the movie. Jadi endingnya kayak begini. Tahu nggak si aktornya bahwa endingnya bagaimana? Tahu. The difference with our director, the only director is Jesus, adalah apa? Dia cuma kasih tahu. The end is, saya mempunyai rancangan damai sejahtera buat kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Dia kasih tahu nggak perjalanannya? Tuhan nggak pernah kasih tahu. That's the difference. Ada banyak janji-janji Tuhan yang dibilang gini, oh kalau Tuhan beserta dengan aku, siapa lawan aku? Bahwa dia adalah miracle maker, promise keepers, banyak janji-janji Tuhan. Tapi di dalam Tuhan sebagai director kita nggak dikasih tahu. Oh nanti di dalam perjalanan ini kamu akan mengalami sakit. Oh kamu akan kehilangan orang yang kamu kasih. Oh begini. Tuhan nggak menceritakan. With aktornya harus nurut apa kata director. Right? Oke, sekarang kamu action, kamu acting sedang menangis. Dia harus nangis. Kamu mabok, harus mabok. The difference with our God, the only director adalah apa? Dia kasih kita yang namanya apa? Free will. Dia kasih yang namanya apa? Kebebasan untuk memilih. Hey, this is my plan for you. Plan to prosper you. Plan to not to harm you. Aku punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. And pilihan ada di tangan kita. Kita mau ikut plan Tuhan, this is the result. Kalau kita nggak mau ikut plannya Tuhan, this is the result. Tapi yang jelas adalah Tuhan kita bekerja di belakang layar, nggak kelihatan. Katakan amin. Nah, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan yang tidak terlihat, the invisible hand of God, seringkali kita nggak bisa memilih keadaan. Dan bahkan keadaan-keadaan buruk harus kita hadapin. Tapi let me tell you, walaupun keadaan buruk sekalipun yang kita hadapi, Tuhan kita tetap Tuhan yang in control. Katakan amin. Keadaan buruk menimpa keluarga saya. A little bit about my family. Saya anak terakhir dari 6 bersaudara. Lalu keluarga lengkap gitu ya, papa mama lengkap semua. And we are very close. We are very close. Tahun 89 saya hampir ada ikut program pertukaran pemuda ke luar negeri gitu ya. Dan balik ke Indonesia. At that time gitu rindu banget sama keluarga saya. Oke. Nah, tahu-tahu 2004 all of a sudden mama saya kena stroke. Kena stroke, yang sakit-sakitan tuh papa saya. Yang papa saya yang sakit-sakitan, mama saya yang kena stroke duluan. 1 minggu kemudian meninggal dunia. Sedih karena kita keluarga yang dekat. Sedih, nangis, ngeraung-ngeraung, gitu nangis pokoknya, acting lah gitu ya pokoknya. Nangis gitu, nangis sekeluarga. And then 8 bulan kemudian papa saya meninggal. Heart attack. Boom. Sedih nggak? Sedih. Nangis lagi. Less than a year, gone.
yang namanya orang tua. Nah, disitulah yang namanya kita sebagai siblings, kita sebagai kakak beradik, mau gak mau kita harus makin dekat. Makin dekat, dan hingga akhirnya salah satu abang saya waktu itu bilang, this is after May Riot 98, setelah kerusuhan 98. Abang saya bilang gini, and at that time, saya punya kerjaan enak, abang saya juga punya kerjaan enak, semua segala macam, dan dia bilang gini, ini kayaknya Indonesia udah gak asik nih, kata gitu. Yuk, kita coba-coba yuk ke Amerika yuk. And then I agree. Apply visa, dapat, dan sampai di Amerika. Nah, setelah di Amerika, Tuhan bekerja dengan luar biasanya, ngatur hingga akhirnya dimulainya Philadelphia Praise Center. Saya menemukan panggilan saya di dalam Tuhan. Sampai detik ini. My point adalah apa? Walaupun ada kejadian buruk, but that's not the end. Jadi saudaraku yang Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, walaupun Anda sekarang ini sedang mengalami keadaan buruk, you better tell yourself, this is not the end. Kalau Tuhan tidak memanggil kedua orang tua saya, this is many times I do reflection, saya melakukan flashback. Kalau orang tua saya tidak dipanggil, saya yakin saya nggak akan sampai ke Amerika. Nah, saya akan show satu video seorang anak yang meninggal dunia selama 15 menit. Namanya Dale Ostrander. Dia anak muda. Dia meninggal selama 15 menit karena dia lagi berenang dan ada ombak besar yang masuk. Oke, silakan coba diulang ya, biar kita mulai nonton sama-sama. Silakan Om Andi. His young as much as 15 minutes underwater. How did he do it? His family and friends prayed on shore, and this is the story of an exceptional and mystifying rescue. Here's ABC's David Ryan. Dale Ostrander technically drowned before rescuers finally pulled him out of the chilly Oregon surf. He wasn't breathing, he had no pulse, he was gone. They never expected him to live. They expected him to be a vegetable. 12-year-old boy was at the beach on a church field trip, just knee-deep in the water when the riptide carried him out. The 12-year-old local girl, boogie boarding nearby, swam out and grabbed his arm. And I was paddling with the other arm. He was kicking, and we just got further out there. And, I was so upset. I'm like, I can't die here. Just then another huge wave hit them both. She managed to swim to shore, but the boy was still out there. Friends from his church group dropped down and prayed on the beach. They didn't really know what else to do, and so that was their first response to the problem, was to pray. Dale Ostrander was underwater maybe 15 minutes. Only at the hospital did doctors finally sense a pulse. He was kept in a medically induced coma. We have to say goodbye to our son. At least we get to say goodbye, because a lot of people won't get that. On Sunday, the doctors decided to remove him from life support. On Monday, they pulled out the breathing tube. We were trying to get him to cough. He coughed once. He's okay. You need to do it again. Do more. I don't need to, is what he said. Everybody. He spoke. Oh my goodness, a full sentence. It was amazing. They believe God answered their prayers, and they're counting their blessings. Today, their son's condition was upgraded to fair. His young rescuers stopped by to visit him at the ICU. A tragic trip to the beach, now considered a miracle. David Wright, ABC News, Los Angeles. Memang ini kejadiannya udah agak lama, 10 tahun yang lalu. But seseorang yang mengalami kejadian buruk meninggal. Tapi yang bedanya di sini dalam 15 menit dia mulai ada detak jantungnya, dan mulai beberapa hari dia mulai bisa kind of like back to normal. Tuhan menjawab doa. As you know, keluarganya, teman-temannya langsung saat itu ngapain? Berdoa di pinggir pantai.
Oke? Mujizat terjadi. Gitu. Tapi saya mau kasih tahu, perjalanan kita bersama Tuhan gak selalu ada mujizat loh. Kok gak amin sih? Gak selalu ada mujizat berjalan bersama Tuhan. Kalau Anda lihat nih di Alkitab, walaupun banyak di antara Anda sekarang nggak pegang Alkitab, kalau Anda buka ya di Alkitab, menurut para scholars ada purpose-nya kenapa di dalam antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada satu lembar kosong. Itu adalah merepresentasikan ada 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara kepada umat manusia. Tuhan tidak melakukan yang namanya miracle. Tuhan tidak berbicara nada. Tuhan zip, diam aja. Apakah dengan Tuhan diam berarti Tuhan tidak bekerja behind the scene? I don't think so. Tuhan tetap bekerja di belakang layar walaupun dia bicara atau Tuhan tidak bicara. Sekali lagi saya mau katakan untuk Anda sekarang sedang bergumul yang di rumah. Anda berdoa sama Tuhan bertahun-tahun. Gue sakit kok gak disembuhkan. Keluarga saya bertahun-tahun kok gak ada pemulihan. Let me tell you, Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Walaupun kita gak ngelihat. Ada cerita seorang di Alkitab yang bernama Ayub. Gak ada orang yang lebih istilahnya apes daripada Ayub. He has everything and in one day, dalam satu hari semuanya hilang. Masalah harta hilang sih bagi saya gak apa-apa ya. Bukan gak apa-apa. Masih ini. Semua anaknya juga hilang. Itu yang paling sakit. Hartanya yang udah dikumpulin semuanya hilang. Anak-anaknya semuanya hilang. Meninggal dunia. Dan yang paling sakit lagi adalah istrinya bilang ini, tinggalkan Tuhanmu. Istrinya menginfluence suaminya, tinggalin Tuhan. Mana Tuhan lo? Kok gak kasih pertolongan? Di Ayub dikatakan begini. Ayub 23 ayat 9. Ini Ayub berdoa. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayub berdoa mencari Tuhan dan Tuhan tidak diketemukan. Halo? Semuanya hilang. Dan dia berdoa dan Tuhan tidak menjawab doanya. Dia nggak ketemu Tuhan. Tapi 10 chapter setelah Ayub 23. Di Ayub 42 dikatakan, di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Anak muda yang tadi 15 menit, beberapa hari miracle terjadi. Ayub 10 chapter kemudian, gue gak tahu berapa lama, Tuhan baru menjawab. Bangsa Israel 400 tahun Tuhan diam, tidak ada jawaban. Tapi Anda tahu setelah 400 tahun Tuhan diam, kita masuk di dalam perjanjian baru, ada apa? Ada keselamatan datang. Itu apa? Langsung cerita mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Tandanya Tuhan bekerja. Last year, dengan adanya pandemik, apakah Tuhan tahu? Apa Tuhan bekerja? Oh, saya pikir ya. Tuhan mau orang-orang mati lewat COVID? No. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi, bagi saya, Tuhan tetap bekerja lewat dokter-dokter. Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Lewat apa? Lewat science. Lewat vaksin, lewat obat-obatan. Saya percaya Tuhan bekerja melawat orang-orang yang di kamar-kamar rumah sakit. Saya percaya Tuhan bekerja lewat suster, dokter, tenaga-tenaga medis. Tuhan tetap bekerja, saudaraku. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya mau katakan. Hal yang pertama, bahwa kenapa Tuhan bisa jadi silent, Tuhan jadi diam aja, bisa jadi Tuhan pengen melihat kedewasaan kita. Itu hal yang pertama yang saya mau sampaikan, saudaraku. Bahwa
Seringkali kita nggak bisa memilih keadaan di dalam kehidupan kita. Tuhan, kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi hal yang pertama bisa jadi Tuhan diam karena Tuhan lebih peduli untuk apa? Untuk pendewasaan akan kerohanian kita. Gimana tuh? Bisa jadi pada saat Tuhan diam, Tuhan mau kita yang berubah dulu. You see one problem, dan Tuhan mau ngelihat kita berubah dulu. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan manusia? Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau ubah untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Pada saat we are ready, baru Tuhan akan memberikan jawaban. Persis kayak Ayub. Setelah Ayub mendoakan teman-temannya itu mencoba mempengaruhi dia. Setelah Ayub mendoakan teman-temannya, Tuhan ngelihat isi hatinya Ayub. Dan Tuhan menjawab. Demikian juga permasalahan Anda yang di rumah, permasalahan Anda yang di atas, yang di bawah. Apapun permasalahan kehidupan Anda yang sampai saat ini Tuhan belum jawab. Bisa jadi Tuhan lagi mau shaping you. Tuhan lagi membentuk karaktermu. Tuhan lagi mau mendewasakan engkau. Hal yang kedua, Tuhan diam aja. Bisa jadi karena Tuhan tahu bahwa Anda apa? Sanggup. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Tapi dia kan bukan Bapak yang jahat. Rasain lo, gue kasih masalah lo gak ada jalan keluar, gue rasain lo. Karena gue tahu lo sanggup. Enggak. Tuhan kasih ini karena Tuhan tahu kita sanggup. Nah, di saat-saat penantian ini, kita yang harus encourage ourselves. Karena Tuhan melihat kita sanggup. Oh, saya tahu. At the end of this tunnel, saya akan melihat terang Tuhan. Oh, saya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja behind the scene. Anda harus encourage yourself. Anda harus memperkatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saya nggak ngelihat Tuhan, saya nggak merasakan Tuhan saat ini. Tuhan silent, tapi saya tahu Tuhan bekerja behind the scene. Dan ujung-ujungnya adalah suatu kebaikan buat saya. Anda harus memperkatakan. Hal yang ketiga, bisa jadi Tuhan mau untuk Anda menjadi pembuat mujizat buat orang lain. Jangan cuma demen cari mujizat. Mari kita menjadi pembuat mujizat buat orang lain. Di dalam Yohanes dikatakan Yesus, banyak orang ngikutin Yesus karena Yesus berbuat apa? Membuat mujizat. Tapi mereka cuma sampai stop mau ngikut Yesus karena lihat Yesus membuat mujizat. Setelah Yesus tidak membuat mujizat, mereka stop mengikuti Yesus kalau Anda baca di Yohanes. Menyedihkan. Mari kita bukan jadi orang-orang yang cuma ngejar mujizat. Mujizat ada, saya percaya ada mujizat. Setiap hari itu mujizat loh saudaraku. When you wake up in the morning, mujizat gak? Mujizat bos. Waktu kita bangun pagi, kita terhindar dari kecelakaan atau ada makanan di rumah, it's mujizat. Tapi Tuhan mau untuk kita lebih dari kejar Tuhan karena mujizatnya. Tapi Tuhan mau untuk kita ngikut Tuhan. Ada nggak ada mujizat, saya mau ikut Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan diam, saya mau ikut Tuhan. Pertolongan Tuhan ada, pertolongan Tuhan gak ada, saya tetap mau ikut Tuhan. Bisa gak bos? Lantai 1, lantai 2, Aldo Syahaan. Saya sendiri juga ditanya nih. Saya juga bertanya sama diri saya sendiri. Bisa gak nih? Karena gak gampang.
Nah, Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan mau untuk kita menjadi pembawa mujizat. Anda tahu pemain basket yang namanya Shaquille O'Neal? Yang badannya gede banget, gitu. Badannya kayak gede banget deh. Dan dia udah retired sebagai pemain basket, tapi dia banyak bisnisnya. Dia masih banyak iklan dia jadi komentator. Hartanya dia ratusan juta dolar. Nah, di dalam satu wawancara dia bilang gini, sekarang kerjaan saya setiap hari tuh nggak ngapain dia. Tahu kerjaan dia ngapain? Karena duitnya udah kebanyakan. Dia setiap hari sama anaknya jalan-jalan ke pusat pertokoan, semua segala macam. Salah satu cerita yang dia ceritain adalah apa? Dia ke Best Buy dia jalan hanya untuk mencari apa? Mencari ibu-ibu dan anak-anak yang lagi jalan, yang lagi belanja. So, yang dia lakukan adalah begini, dia ngikutin ibu sama anak di Best Buy. Toto ibu ini ngomong gini, ini laptop untuk kamu sekolah. Kita akan beli, tapi kita belinya nyicil. Kita bayar nyicil, karena mama gak ada uang. Dia ngedengar itu. Jadi kerjanya cuma gitu. Pada saat di kasir, dia bilang gini, I'll pay for your laptop for your son. Berapa? 1.300. I'll pay. Begitu orangnya bilang, Jack, you don't have to do this. No, I have to do this. Dia menjadi seorang pembuat mujizat buat orang lain. Dengan segala apa yang dia milikin. Ada yang namanya, kalau Anda suka yang namanya buka YouTube, Anda Caught in Providence. Caught in Providence ada yang namanya Judge Frank Caprio. Judge Frank Caprio, he doing good things. Jadi orang-orang yang traffic light, yang gimana, ada satu bapak-bapak tua umur 90 tahun. Dia bawa mobil pelan karena dia membawa anaknya yang lagi sakit kanker, cuci darah, umur 70 tahun. Jadi dia bawa mobil, dia terobos lampu merah atau bagaimana, dia dipanggil sama si Judge Frank. Lo ngapain? Lo kenapa buat salah itu? Dia bilang, I'm 90 years old, gue harus ngedrive buat anak gue yang lagi sakit. I have to take him every 2 days ke hospital. Lo kena fine segini. Judge-nya bilang gini, okay, you're a good man, you take care of your son, you take care of your family. I erase, di-delete, gak usah bayar hutang. That kind of things yang dilakukan untuk apa? Untuk menjadi miracle buat orang lain. Saudaraku, Anda gak harus menjadi seorang Shaquille O'Neal, Anda gak usah jadi seorang judge, but in our everyday life, kita bisa menjadi pembuat miracle buat orang lain. 3 hal. Kenapa Tuhan bekerja behind the scene dan seringkali Tuhan diam? Tuhan mau mendewasakan kerohanian kita. Tuhan mau karena Tuhan ngelihat bisa jadi kita sanggup. Dan yang ketiga, Tuhan mau untuk kita menjadi pembuat mujizat buat orang lain. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Saudaraku, biar hari ini kita tahu bahwa ada satu rencana Tuhan, ada janji Tuhan di dalam kehidupan Anda. Meme bisa tolong panggil anak-anak Sunday School. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, mujizat ada. Tapi again, kita jangan puas hanya dengan ngejar Tuhan mujizat doang. Sandri, ini mikrofon, speakernya nggak nyala. Coba. Yes. Haleluya. Katakan sama-sama, saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
Mati lagi. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita berdoa, saudaraku. Tuhan, Engkau yang lebih tahu pribadi-pribadi kami, yang di rumah, yang di tempat ini. Mungkin ada yang mengalami pergumulan 2 hari, ada yang mengalami pergumulan 2 minggu, gak ada jawaban dari Tuhan. Ada 2 tahun gak ada jawaban dari Tuhan, atau 20 tahun gak ada jawaban dari Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali, dan Engkau tetap bekerja di balik layar buat setiap kehidupan kami. Ada saat-saat Tuhan di mana Tuhan mau membentuk karakter kami. Tuhan mau mendewasakan kami. Ajar kami untuk nurut atas proses. Saudaraku, bagi Tuhan membuka jalan keluar it's easy. Yang Tuhan suka adalah proses dalam kehidupan. Tuhan, kalau Engkau lihat kami memang sanggup untuk menjalani persoalan ini, biar kami mengencourage diri kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biar kami memperkatakan firman-Mu. Kami terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan yang paling penting, biar hidup kami Tuhan menjadi pembawa mujizat buat orang lain. Materaikan firman-Mu Bapa pagi hari ini. Biar kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Cimeme silakan. As you know saudaraku, bahwa hari ini 31 Oktober dirayakan yang namanya it's Halloween di sana. Tapi kali ini kita akan mengundang anak-anak Sunday School untuk memakai Bible character kostum. Ayo, silakan yang memakai Bible character maju ke depan. Ayo, Cawe. Alright, maju. And then I'm gonna interview you. Oke, jadi juri. Siapa yang paling ini? 3 pemenang. Alright, coming. Yes, Cawe, yes. Sini, berdiri sini. Yes. Oke. Yes, kamu situ. Yes. Betul. Yes. Siapa lagi yang pakai baju Bible character? Alright. Oke, Cipuspa juga pakai Bible character. Ayo. Oke. Iya. Yes. Oke. Sini. Ya. Oke. Alright. Sini. Oke, nanti kita tanya yang pakai kostum sama yang nggak pakai kostum, kita tanya dulu. Oke. Ethan. Oke, Ethan ini pakai baju kostum basket. Iya. Alright. Oke.
Jeremy, who are you in this Bible costume? Daniel. He's a Daniel. Yes. Alright. Oh, papanya. Oh, Daniel ditunjuk bapaknya. Oke. Sam, how about you? What costume? Who are you? My last name. Your last name? Abednego. Oh, Abednego. Okay. Okay. Daniel Abednego. And what's your name? Elliot. Elliot. Elliot, who are you from the Bible character? Cow. Cow. Ya, benar, benar. Cow, dari penciptaan dari Genesis sudah langsung ada cow. Yes. Alright. And what's your name? Darius. Darius. Who are you from the Bible character? Moses. Moses. Oh. Okay. What's your name? Jamin. Shamik. Who are you from the Bible character? Joseph. Joseph. Wow. Joseph baru ban merah, belum ban hitam. Iya. What's your name? Shelby. Shawe. Shawe, who are you from the Bible character? Sheep. Sheep. Okay, sheep. Sama kayak Elliot. What's your name? Eden. Eden. Who are you in the Bible character? Joseph. Joseph. Joseph the dreamer ya. Okay. Alright. And Joel and the rest ini adalah figuran. As we learn, mereka adalah figuran. Cheris, kamu pakai apa? Bear. Oh, bear. Oh, dia pakai baju bear. Oh, pakai dong. Okay. Alright, pakai bear. Okay. Now, one, boleh duduk dulu di sini samping Kuku Ani. Kamu duduk situ samping Kuku Ani. Duduk. Okay. And then you duduk. Kamu juga pakai baju karakter juga. Ini baju karakter apa? Esther. Iya. Yeah. Okay. Okay. Ethan boleh duduk sebelah sana. Ethan dulu boleh duduk. Alright. Now, these three judges. Okay. We'll take a look at you. Alright. Now, semuanya dipakai. Start from there. Kamu mulai lagi jalan. Okay. Ko Andi pilih lagu yang ngebeat Ko Andi. Alright. Fashion show. Go from there. From tempat Om Cema. Go from there. Okay. Alright. Play music. Fashion show by look at me. Alright. Okay. When I call your name and then you start walking. Alright. Let's start from Chawe. Chawe first, yang paling kecil. Musik. Wait. Jangan lari. Ntar dulu, bos. Jangan baby shark. Gospel. You are my superhero. You are my... Ladies and gentlemen, please welcome the first contestant, Shawe. Jalan. Samuel. Yeah. Eden. All right. Xiaming. Darian. Yeah. Jeremy. Cheris. Elliot. And lastly, Cipuspa. Yeay. Sebelah sana. Okay. Yeah. All right. All of you will get a prize. As well you will all get prize. All right. Now, Cici Cindy, who is the first winner
Oh no, the third winner. No, there's a lot of winner, tapi ada yang the best costume, Yeah, the best costume, best apa namanya? performance, Ya, best performance, and then best apa satu? Best concept. best concept. Creativity. Creativity. So, you all the best. Look at here. Shall we? Okay. So all of you is the winner. All winner. But there are 3. Oh, chicken. Oh, Marcos. Oh, come here, Marcos. Why you didn't tell me? Marcos where? Duck. Okay. All right. Marcos, you also get a prize. So, the first best Best costume. goes to Oh, Darius. best costume Darius. Oh, because it's complete from head to toe. This is the prize? It's ang pao, Chinese, Yeah. It's only ang pao. Okay. Best concept. Okay, the best concept is Jeremy, best concept. Yes. Okay. Another ang pao. Yeah, good. Yes. And best performance goes to Elliot. Yes. All right. All right, you can sit here. You can sit. Okay, you all got prize. Boleh duduk sini. Elliot boleh duduk situ. Duduk sini. Ya. Oke. Duduk. Ya. Kasih Marcos juga. Ya. Alright, you may sit here. Oke, semuanya saudaraku lantai 1, lantai 2. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Oke, yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudaraku, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Gak mungkin kami membalaskannya kepadamu Tuhan. Too much Lord. Gak mungkin banget. Dan terlebih dari semuanya terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan buat kami. Kami bawa persembahan ini Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Again saudaraku, Tuhan gak ngelihat jumlah, yang Tuhan lihat adalah isi hati kita pada saat kita membawa persembahan kita. Terus kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami mau melepaskan berkat pemulihan, keamanan untuk policy gun control. Juga Tuhan, you are memagari kota ini. Engkau yang memagari kota ini. Dari guru-guru, pekerja medis, untuk public service, semuanya bekerja dengan baik Tuhan. Biar terus kami mendoakan kota tempat kami tinggal ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan Anda yang di rumah, Anda di tempat ini. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan.
Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus melihat pekerjaan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.